Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Layaknya dua sisi mata uang, orang-orang ini bertingkah baik di hadapan para nabi. Namun saat sang utusan tak melihat, mereka berubah 180 derajat, mengaku beriman dan mendukung perjuangan penyebaran keyakinan, tetapi menghancurkan dari dalam secara diam-diam. Merekalah para pengkhianat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah 7 pengkhianat para nabi di sejarah Islam dan bagaimanakah nasib mereka. Seperti yang dituturkan dalam kisah, perjuangan untuk penyebaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mudah. Para nabi harus menghadapi beberapa cobaan, mulai dari keluarga yang meremehkan, orang-orang yang mengaku Tuhan, musuh-musuh yang sulit ditaklukkan, dan yang tak kalah buruk adalah para pengkhianat. Terdapat sederet nama yang dinobatkan menjadi pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan peperangan besar. Ingin tahu seperti apa yang dilakukan para pengkhianat dan seperti apa akhir kehidupan mereka? Simak kisahnya berikut ini. Kisah pengkhianat pertama yang akan kami ceritakan adalah Yudas Iskariot yang disalib menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Membicarakan tentang pengkhianatan dalam sejarah Islam, mayoritas orang pasti ingat akan kisah Yudas Iskariot yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Lalu, sebenarnya siapakah dia? Nama Yudas Iskariot sebenarnya tidak tertuliskan di dalam Al-Quran dan sumber kredibel manapun dalam Islam. Itulah kenapa ada banyak versi cerita dari pengkhianatannya. Seperti yang kita tahu, Nabi Isa memiliki begitu banyak mujizat. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung dari tanah liat, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, beliau mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak terima dan marah kepadanya. Nabi Isa dan pemuda pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu dari pemuda tersebut berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Seperti yang kamu duga, ia adalah Yudas. Sesampainya pasukan di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Yudas yang berkhianat diubah wajahnya, penampilannya hingga suaranya agar mirip dengan sang nabi. Pasukan mengira bahwa ia adalah Nabi Isa alaihissalam. Yudas pun menggantikan beliau, dibunuh dan disalib. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa memang tidak mati dan tidak disalib. Salah satu pengikutnya yang berkhianat yang menjalani hukuman tersebut. Tidak dikatakan secara rinci apakah itu Yudas atau bukan. Namun berbagai tafsir menunjukkan bahwa itu benar-benar Yudas. Kisah pengkhianatan Islam selanjutnya adalah kaum Tsamud yang mengkhianati Nabi Saleh alaihissalam. Pengkhianatan kedua ini bukanlah satu orang, melainkan sekelompok kaum bernama Tsamud.
Mereka merupakan masyarakat yang tinggal di jalur perdagangan Suriah dan Yaman dan bekerja sebagai pemahat gunung. Mereka juga berada di area yang subur hingga tak perlu khawatir akan kelaparan. Sayang sekali, kaum Tsamud dipenuhi dengan orang-orang sombong yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Nabi Saleh alaihissalam diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti dugaan, kehadiran sang Nabi tidak disambut baik. Beliau dicaci dan dihujat. Ada pula yang mengatainya bodoh. Kaum Tsamud kemudian membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Jika beliau berhasil mengabulkannya, mereka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tersebut adalah Nabi Saleh harus mengeluarkan atau menciptakan seekor unta dari sebongkahan batu. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh berhasil memenuhi permintaan tersebut. Sebagian dari mereka memang menjadi pengikut, namun sebagian lagi semakin membenci Nabi Saleh. Diam-diam mereka kemudian membunuh unta betina yang sedang hamil itu dengan pedang. Sang Nabi memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Sang Pencipta. Seakan tak cukup, para pengkhianat ini bahkan berencana membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dan para pengikutnya. 3 hari setelah Nabi Saleh pergi dari kaum Tsamud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat terkubur tidak tersisa. Kisah pengkhianat berikutnya adalah Abdullah bin Ubay, pengkhianat terburuk yang membuat Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Nabi Muhammad SAW menghadapi begitu banyak musuh yang membencinya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay. Ia dikenal sebagai pentolan pengkhianatan di masa Rasulullah. Bukan hanya itu, ia juga dicap sebagai orang yang munafik, yaitu suka berdusta dan mengingkari janji. Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Melihat hal ini, ia pun marah besar. Kebenciannya terhadap sang Rasul semakin memuncak. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah bin Ubay mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu, ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para Muslim. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukan sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Jadi pasukan yang semula 1000 orang berkurang jadi 700 orang. Hal ini tidak menggentarkan pasukan Muslim. Rasulullah SAW dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya, pasukan Muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Pengkhianatan selanjutnya adalah saudara Nabi Yusuf yang mendorongnya ke sumur. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia dianugerahi kepintaran dan paras yang menawan. Bukan hanya itu, Nabi Yusuf juga menjadi kesayangan sang ayah. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu hari, saudara-saudara itu mengajak Nabi Yusuf mengembala.
Namun di tengah jalan mereka melemparkan sang adik bungsu ke dalam sumur agar ia lenyap selamanya. Sesampainya di rumah, mereka bersandiwara dengan menangis dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Nabi Yakub alaihissalam sangat kehilangan. Ia menangis berhari-hari karenanya. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak mati. Beliau kemudian ditemukan oleh rombongan penjelajah yang ingin mengambil air di sumur tersebut. Dari sana beliau dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam harus menjadi budak, sempat dipenjara karena fitnah, hingga akhirnya diangkat jadi tangan kanan sang raja. Beberapa tahun kemudian, saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan pangan karena kemarau panjang. Namun mereka tidak mengenali adiknya itu. Lebih lanjut, Nabi Yusuf ternyata memaafkan semua perbuatan saudaranya. Beliau mengajak mereka serta Nabi Yakub untuk tinggal bersama di Mesir. Kisah pengkhianat dalam sejarah Islam berikutnya adalah Hatib bin Abi Balta, sahabat Rasulullah yang ingin membocorkan strategi perang ke musuh. Kisah Hatib bin Abi Balta sedikit berbeda dengan lainnya, yang merupakan salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan bahkan ikut membela agama dalam perang Badar, salah satu perang terbesar di sejarah Islam. Itulah kenapa Hatib begitu spesial. Tak hanya itu, Hatib juga ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saat itu ia meninggalkan harta dan keluarganya. Suatu hari ketika Mekah dikuasai oleh bangsa Quraisy, Rasulullah dan para sahabat berencana untuk mengambil alih kota suci tersebut. Hatib yang mengetahui hal berniat untuk mengirimkan surat kepada orang-orang di Mekah tentang strategi perang Nabi Muhammad SAW. Sayang sekali niat tersebut gagal karena seluruhnya ditangkap para sahabat lainnya. Rasulullah SAW kemudian menyidang Hatib dan bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Hatib kemudian berkata bahwa sahabat lain memiliki orang di Mekah untuk mengamankan keluarganya, sementara ia tidak. Maka ia berniat menukar strategi perang Nabi Muhammad SAW dengan perlindungan terhadap keluarganya. Mendengar Nabi Muhammad pun memaafkan Hatib dan menyuruhnya melanjutkan niat untuk menolong keluarganya. Ini karena Hatib merupakan sosok istimewa yang tidak memiliki niat buruk. Kisah pengkhianat dalam sejarah Islam selanjutnya adalah istri dan anak-anak Nabi Nuh yang menyembah berhala. Ada dua istri Nabi Nuh yang tercatat dalam sebuah ayat di Al-Quran. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena pengkhianatannya yang tak bisa diampuni. Salah satu sosok tersebut adalah istri Nabi Nuh. Begitu pula dengan anak-anaknya. Apa yang dilakukan mereka? Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang benar-benar bebal. Mereka menyembah berhala dan menghina sang Nabi yang dianggap telah mengganggu hidupnya. Bukan hanya itu, Nabi Nuh juga diuji dengan istri dan anak-anaknya yang juga menyembah berhala. Dengan sabar, beliau terus membimbing mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, upaya tersebut tidak dihiraukan oleh istri dan anak-anaknya. Mereka tetap berkumpul dengan orang-orang yang ingkar menyembah berhala. Sang Nabi Nuh dan pengikutnya selesai membangun kapal. Banjir datang, sang Nabi berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, namun tidak berhasil karena mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya istri dan anak-anak Nabi Nuh pun tenggelam bersama berhala-berhalanya. Kisah pengkhianatan dalam sejarah Islam berikutnya adalah istri Nabi Lut yang tak bisa menjaga rahasia. Menyambung poin sebelumnya, istri berikutnya yang dianggap berkhianat adalah istri Nabi Lut. Menurut Al-Quran, ia tidak mampu menjaga rahasia dan ingkar terhadap suaminya. Apa yang dilakukannya? Nabi Lut diutus untuk memperbaiki perilaku kaum Sodom yang menyukai sesama jenis.
melakukan seks bebas, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Upaya dakwah beliau tidak diterima di sana. Beliau bahkan dianggap sok suci dan menggurui. Lut kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengutus 2 malaikat untuk pergi bersamanya. Mereka menyamar menjadi laki-laki yang rupawan dan datang ke rumah Nabi Lut. Hal ini dilakukan secara diam-diam agar Sodom tidak mengetahuinya. Sayangnya, istri sang Nabi berkhianat. Ia membocorkan bahwa ada 2 laki-laki tampan di rumahnya kepada kaum Sodom. Perempuan itu bahkan mengambil uang dari mereka sebagai bentuk pertukaran dengan informasi. Masyarakat kemudian datang menyerbu rumah Nabi Lut untuk bertemu dengan kedua malaikat. Melihat hal ini, Nabi Lut dan pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan kaum tersebut dan tidak pernah menengok ke belakang. Sang istri juga diajak, namun lagi ia berkhianat dan memilih tinggal bersama kaum Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan bencana besar kepada kaum tersebut. Bumi seakan dibalik dengan adanya gempa, angin hingga hujan batu. Semua orang pun mati terkubur. Demikian sahabat, kisah para pengkhianat nabi-nabi yang berusaha menggagalkan penyebaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil begitu banyak hikmah dari kisah-kisah tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.